Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly Septiatrisa, NIM 1914080038. Hari ini akan menjelaskan review materi biofisika dari materi pertama hingga materi terakhir. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu biooptik, yaitu didefinisikan oleh Samuel Griffith sebagai penyelidikan kritis tentang dimensi-dimensi moral dari pengambilan keputusan dalam konteks berkaitan dengan kesehatan dan dalam konteks yang melibatkan ilmu-ilmu biologis. Biooptik dapat dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan untuk mempertahankan hidup yang berpusat pada penggunaan ilmu-ilmu biologis yang memperbaiki mutu hidup. Selanjutnya itu bagian-bagian biooptik. Yang pertama bagian luar mata, yang kedua bagian dalam mata, yang ketiga sebagai alat indera penglihatan, yang keempat sebagai alat komunikasi, yang kelima mempelajari berbagai hal, yang keenam sebagai fungsi keindahan. Yang selanjutnya, benda dapat dilihat jelas oleh mata jika bayangan benda dapat pada bintik kuning. Bayangan benda jatuh di depan bintik kuning menyebabkan seseorang dapat melihat benda dengan jarak secara jelas. Proses pertama kerja mata diawali dengan pantulan cahaya diri yang masuk ke mata pada bagian kornea mata. Yang pertama, cahaya dipantulkan benda. Yang kedua, cahaya diteruskan menembus lensa mata. Yang ketiga, daya akomodasi lensa mata mengatur agar cahaya jatuh tepat di bintik kuning. Yang keempat, bintik kuning menerima cahaya melalui sel kerucut. Yang kelima, informasi diolah oleh otak kita. Selanjutnya yaitu rangsangan yang diterima panca indera akan disalurkan ke pusat syaraf. Yang kedua, informasi dipilih secara selektif. Yang ketiga, memori-memori ini tercampur dengan memori yang telah ada sebelumnya. Yang keempat, perkembangan salah satu hasil kumulatif dari pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kacamata adalah lensa tipis mata guna menormalkan dan mempertajam penglihatan. Sejarah kacamata pertama kali dari Nera, seorang kaisar Roma yang berkuasa pada tahun 54 sampai 68 Masehi. Kacamata kerusakan mata terbagi beberapa, yaitu hipermetropi atau lazim disebut dengan rabun dekat, presbiopi atau sering disebut dengan rabun tua. Penjelasannya yaitu rabun jauh atau mimpi dapat melihat objek yang jaraknya dekat secara jelas. Yang kedua, rabun dekat adalah kebalikan dari miopi, yaitu penderita rabun dekat atau hipermetropi dapat melihat objek yang letaknya jauh dengan jelas. Yang selanjutnya, mata silinder atau yang dapat terjadi dengan rabun dekat maupun jauh. Yang keempat yaitu mata tua, yang kondisi ini adalah karena lensa mata menjadi kaku. Yang selanjutnya yaitu sel batang, yang berfungsi sebagai kondisi cahaya yang redup. Sel batang ini sensitif untuk merespon, dan sensitifnya kira-kira 100 kali dibanding sel kerucut batang yang juga bereaksi lebih lambat dibanding sel kerucut. Yang terakhir, mata faset adalah mata majemuk yang dimiliki arthropoda seperti mata serangga maupun mata krustasea, di mana mata terdiri bentuk unit berulang-ulang.